berorganisasi adalah sekelompok orang dalam wadah untuk sebuah misi bersama. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh para penelitian dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Dalil perintah berorganisasi. Selanjutnya dalam Al-Quran memberikan petunjuk pada umat manusia agar berorganisasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46. Fati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Etika berorganisasi. 1. Tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau pribadi individu. 2. Menggunakan bahasa-bahasa yang lazim atau dimengerti oleh para anggota organisasi. 3. Singkat, jelas, dan mudah dipahami, terutama untuk komunikasi-komunikasi yang bersifat mendesak. 4. Tidak menyudutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin. 5. Menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan jalur yang seharusnya. 6. Tidak menyampaikan pesan dengan muatan pelecehan seksual yang dapat membuat anggota organisasi tidak nyaman. 8. Tidak menipu komunikan dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. 9. Tidak seluruh informasi perlu disampaikan apabila hal tersebut membahayakan eksistensi organisasi. 10. Kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi. 11. Jangan menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja orang tersebut untuk menjatuhkan kedudukannya dalam organisasi. Hal-hal yang harus dihindari dalam berorganisasi. 1. Menyeleweng dari tujuan organisasi. 2. Tidak bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. 3. Melakukan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. 4. Konflik atau perpecahan intern dalam organisasi. 5. Tidak menjadi anggota yang setia. Manfaat berorganisasi. Mengikuti dan menjadi anggota dalam organisasi memiliki manfaat antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Tercapainya sebuah tujuan. 2. Melatih mental untuk bicara di depan publik. 3. Mudah memecahkan masalah. 4. Melatih leadership. 5. Memperluas pergaulan. Yang selanjutnya yaitu bekerja. Pengertian bekerja dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan serius, dengan cara mengarahkan semua pikiran, aset, dan juga zikir untuk memperlihatkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menaklukkan dunia dan memosisikan dirinya menjadi bagian masyarakat yang paling baik, yaitu khairu ummah. Hukum bekerja. Jika dilihat secara hakiki, hukum bekerja di dalam Islam adalah wajib, dan ibadah sebagai bukti pengabdian serta rasa syukur dalam memenuhi panggilan ilahi supaya bisa menjadi yang terbaik. Sebab bumi sendiri diciptakan sebagai ujian untuk mereka yang memiliki etos paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Etika bekerja. A. Bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Itqon, tekun, dan sungguh-sungguh dalam bekerja. C. Jujur dan amanah. D. Menjaga etika sebagai seorang muslim. E. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. F. Menghindari syubhat. G. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang harus dihindari ketika bekerja. A. Hasad atau dengki. B. Saling bermusuhan. C. Berprasangka buruk. D. Sombong.